Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wattabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang saya hormati para kiai, para alim ulama, para habaib, wabil khusus sahibul bait Gus Abdullah Kapiwara. Semoga beliau beserta keluarganya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, dikabulkan hajat-hajatnya dan dimudahkan segala urusan di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah kurang lebih 1 bulan kita libur atau istirahat, alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insya Allah mulia dalam rangka acara halal bihalal dan juga pembukaan majelis dzikir dan sholawat. Semoga majelis ini bertambah barokah, majelis ini selalu ada di tempat kita selama-lamanya, dan semoga kita diberikan oleh Allah tetap istiqomah, selalu hadir di tempat majelis-majelis seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ghanimatu majalis dzikri al-jannah, hasil dari majelis dzikir atau sholawat seperti ini adalah surga. Apa yang dimaksud surga di sini? Yang dimaksud surga di sini adalah semoga Allah menurunkan rahmatnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Karena hujan ini rahmat bagi kita semua. Jadi majelis dzikir atau sholawat seperti ini adalah surga. Apa yang dimaksud surga di sini? Yang dimaksud surga di sini adalah yang pertama, sabab dukhuli, yaitu kita memiliki sebab atau kesempatan untuk bisa masuk surga karena majelis seperti ini. Ini hasil dari majelis dzikir atau majelis sholawat seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, na'rif sifati ahli jannah. Hasil dari majelis seperti ini kita bisa mendapatkan sifatnya orang-orang ahli surga. Jadi dengan duduknya kita di sini, kita bisa melihat bagaimana akhlaknya para kiai, para ulama, para habaib, akhlaknya, duduknya, minumnya, sifatnya. Bahkan Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, beliau pernah mengatakan, wahai para pemuda, kalian tidak akan pernah tahu sifatnya orang-orang ahli surga. Tawaduknya, lemah lembutnya, terkecuali kalian hadir di tempat majelis dzikir. Karena di situ kalian akan melihat para kiai, para ulama, para habaib,
Kalau bertemu dengan kiai yang lain, bertemu dengan ulama yang lain, bertemu dengan habaib yang lain, lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana senyumnya, bagaimana cara menghadapinya. Ini kata Habib Abu Bakar As-Segaf, selagi kalian lari dari majelis seperti ini, kalian membelakangi atau tidak mau hadir di tempat majelis seperti ini, maka kalian tidak akan pernah tahu yang namanya sifat tawadu. Karena sifat tawadu tidak ada di dalam kitab. Tidak ada orang membaca kitab bab tawadu kemudian langsung menjadi tawadu. Tidak ada. Ikhlas, tawadu tidak akan bisa kita dapatkan terkecuali kita duduk dengan orang-orang yang ikhlas. Kita duduk dengan orang-orang yang tawadu. Ini hasil dari majelis seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, na'rif thoriqo ilal jannah. Hasil dari majelis seperti ini yaitu kita akan tahu jalan untuk menuju ke surga. Kenapa? Karena di majelis seperti ini kita akan diberitahu bagaimana jalan untuk menuju ke surga. Jauhi ini, kerjakan yang ini. Jadi kita akan dituntun oleh para kiai, para ulama, para habaib bagaimana jalan untuk menuju ke surga. Nah, ini hasil dari majelis dzikir atau sholawat seperti ini. Nah, lalu yang keempat, nas'ur ka'annana fil jannah. Hasil dari majelis seperti ini yaitu kita merasa berada di surga. Jadi kita merasakan surga di dunia sebelum nanti di akhirat. Yaitu ketenangan kita dapat, batin tenang. Murid dari Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, beliau pernah berkata, demi Allah, saya tidak pernah merasa hidup di dunia ketika Habib Abdullah masih hidup. Dan ketika Habib Abdullah wafat, baru aku merasa berada di dunia. Kenapa? Karena masalah datang, sumpek datang. Karena ketika Habib Abdullah masih hidup, aku lagi ada masalah, aku lagi sumpek, lalu aku datang ke majelisnya Habib Abdullah, itu masalah selesai, sumpek hilang. Kenapa? Karena aku merasa berada di surga ketika aku duduk di majelisnya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu di suatu hari, di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abu Bakar As-Sakran, beliau berkata, dulu di Yaman ada seorang masyayikh yang bernama Syekh Muhammad bin Husin Al-Bajali. Beliau adalah wali besar di zamannya. Beliau sering bermimpi Rasulullah. Semoga kita semua yang hadir di sini diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bermimpi Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ketika Syekh Muhammad Al-Bajali mimpi bertemu Rasulullah, beliau bertanya kepada Rasulullah di dalam mimpinya, ya Rasulullah, ma afdalu a'malul bir fi hadzal waqt? Ya Rasulullah, di zaman yang begitu rusak ini, kita bingung mana yang benar, mana yang salah. Maksudnya di zaman seperti ini, amalan apa yang paling baik untuk dilakukan? Nah, lalu Rasulullah menjawab. Apa jawaban Rasulullah?
afdalu a'malul bir fi hadal waqt julusuka baina yaday waliyil walau lata khairu min an tatagatta afil ibadah irban. Kata Rasulullah, amalan yang paling baik dilakukan di zaman yang begitu membingungkan ini adalah yaitu kalian jangan pernah lepas daripada duduk dengan orang-orang yang soleh. Karena duduknya kalian di majelis seperti ini itu lebih baik daripada kalian ibadah sunnah sampai terpotong-potong anggota tubuh kalian. Jadi maksudnya orang yang duduk di majelis seperti ini itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah malam atau tahajud. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau pernah mengatakan, wa yudrik ma la yudrik ahluz zaman. Kalian akan berada di posisi yang paling tinggi yang tidak akan bisa dilampaui oleh orang-orang ahli ibadah di zaman tersebut. Subhanallah. Maka oleh sebab itu, nikmat yang paling besar adalah ketika kita duduk di majelis seperti ini. Semoga majelis ini bertambah barokah. Semoga majelis seperti ini selalu ada di tempat kita selama-lamanya. Semoga kita tetap diberikan oleh Allah, tetap istiqomah, selalu hadir di majelis-majelis seperti ini. Yang terakhir, ini sedikit saya mau menyampaikan sedikit pesan, karena kebetulan di sini banyak santrinya Gusdullah. Jadi ini pesan untuk para santri, yaitu tolong perhatikan nasihat guru. Jangan sekali-kali kalian durhaka kepada guru, karena berat sekali durhaka kepada guru itu. Tidak ada ampun sama sekali. Ketika Anda sehebat apapun, jangan sekali-kali merendahkan seorang guru. Awas, hati-hati. Karena kata ulama, ukukul ustad lau badala. Jangan sekali-kali durhaka kepada guru. Tidak ada ampun sama sekali. Karena setinggi apapun makom seorang murid, ada satu makom yang murid itu tidak mampu lampaui gurunya. Apa itu? Makomul ibtila. Makom seorang guru yang mampu mengetahui ruhania muridnya. Jadi jangan main-main dengan seorang guru. Bahkan mulai dari guru ngaji. Karena dikatakan khairukum man ta'ala wal qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik adalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi jangan sepelehkan, jangan remehkan guru-guru yang mengajarkan kita. Bila perlu perhatikan apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Maaf saja ya, Bu, Ibu, orang tua zaman sekarang, kalau urusan untuk memasukkan anaknya les atau kursus bahasa Inggris, komputer, kursus matematika, kursus bahasa Mandarin, apapun itu namanya, mereka rela mengeluarkan uang ratusan ribu bahkan jutaan. Tetapi kalau urusan mengaji, ya Allah, berapa sih membayar ngaji itu? Per bulan mungkin 30 sampai 50 ribu rupiah. Itu pun kadang-kadang masih nunggak 2-3 bulan. Tapi kalau berdoa minta sama Allah, ya Allah jadikanlah anak kami menjadi orang yang besar, menjadi ulama, menjadi orang hebat. Loh, bayar dulu tunggaan 2 bulan itu, baru berdoa minta sama Allah. Demi Allah, sampean akan menyesal seumur hidup apabila sampean mempunyai anak tidak bisa membedakan mana ba, mana tak.
Jadi sekali lagi tolong perhatikan guru-guru kita yang mengajarkan kita ini. Jadi pesan saya yang pertama, jadikanlah akhirat sebagai tujuan sampean hidup. Boleh kalian kaya, sekali lagi saya katakan boleh kalian kaya, boleh sampean menjadi pejabat, tapi jadikanlah semuanya itu sebagai jembatan atau wasilah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pernah malu di dalam kebaikan, karena sesungguhnya malu di dalam kebaikan itu menunjukkan kita terhalang dari kebaikan tersebut. Kita malu bagus, tetapi malu untuk menuntut ilmu itu tidak bagus. Dan yang terakhir, kata para ulama, suhbatu ahli thoriq bitakhalluk bi ahlaki ulaikal fariq. Cara kita berkumpul dengan para arifin, dengan para ulama adalah berakhlak seperti akhlak mereka. Wal muradu bil mahabbati muwafaqatul mahbub. Yang dimaksud cinta dengan para ulama adalah dengan mengikuti mereka. Bukan cinta sekedar ucapan saja, tetapi ikutin akhlak mereka. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.